yang ingat nggak kemarin materinya sampai di mana? Sampai Contoh, halaman 21 eh, kayak hitung PB, row. oh sudah ada dibahas contoh soal kemarin. Iya Pak, udah masuk itu. Udah PB, perhitungan PB. Lantai satu arah ya kan? Sudah terlihat materinya. Sudah Pak. Udah sampai di mana kemarin, Pak? Soal sudah, contoh soal sudah. Kemarin sampai halaman 21 Pak. Oh, halaman 21. Ya ini Pak tuh. Ini ya. Iya Pak, iya. Iya. Iya Pak. Oke ya. Jadi kita coba mulai dan mundur sedikit ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah koefisien momen ya, atau menentukan nanti seberapa besar nilai momen pada plat lantai tersebut ya. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan kemarin ya. Ini sama ya, lanjutan ya. Di mana di bagian bawah ada keterangan bahwa untuk jenis tumpuan terjepit ya nanti ada notasinya seperti ini ya. Sedangkan untuk di ujung modelnya nanti seperti ini berarti ini adalah tumpuan sederhana atau sendi ya. Sedangkan untuk di bagian tengahnya nanti dikasih tanda misalnya seperti ini berarti ini menerus ya. Menerus ya. Artinya bentang dari plat lantainya banyak. Misalnya ini satu, dua, tiga, empat, lima misalnya. Berarti denah plat lantai kita misalnya lima, lima, lima bentang lah intinya ya. Nah ini ya satu, dua, tiga, empat, lima ya. Jadi ini lima bentang satu, ini ya, dua, tiga, empat, lima. Dengan jenis tumpuan di sini misalnya terjepit ya, terjepit sini ya, sama di sini. Ada balok, balok induk lah ya. Ini sama ya. Tapi di sini eh, lanjut ada berapa lima, lima bentang ya. Gitu. Itu nanti kita ambil yang ini ya. Tapi mungkin itu nanti kita buat contoh lah ya. Nah, untuk penggunaan awal menentukan penggunaan tabel ini ya, yaitu kita fungsinya untuk menentukan berapa ketebalan awal dari plat lantai kita ya sebelum kita hitung tentunya gitu kan karena mungkin kita tidak punya gambaran gitu ya plat lantai itu nanti aman tidaknya seberapa gitu ya sehingga
tabel ini kita bisa jadikan sebagai parameter awal ya, penentuan tebal dari plat lantai ya. Tinggal nanti kita lihat mutu mutu baja tulangan yang kita gunakan nanti masuk yang mana ya. Ini kah atau yang ini misalnya ya. Nah, kemudian jenis tumpuannya. Kalau nanti dua jenis tumpuan sederhana berarti ya kita gunakan yang ini ya. Sehingga nilai L/27 misalnya ya. Ini untuk menentukan tebal plat lantai awal ya. Apakah nanti terlepas masih aman atau tidaknya ya itu kan hasil perhitungan tentunya ya. Hasil perhitungan. Jika nanti perhitungannya aman berarti tebal plat yang awal kita prediksi tadi itu ya atau kita tentukan tadi itu ya itu bisa kita gunakan ya. Kalau misalnya masih kurang berarti kita pertebal gitu ya. Nah, ini adalah tahapan untuk menentukan gitu ya, menentukan eh, dimensi dan diameter tulangan dan jarak-jaraknya gitu ya. Ini tahapan yang langkah-langkahnya gitu ya untuk menentukan eh, seberapa besar perencanaan dari plat lantai kita, seberapa besar tebalnya, kemudian seberapa banyak nanti diameter tulangannya ya. Di sini nanti kita gunakan ya tahapannya. Yaitu tahapan pertama itu kita menentukan tebal plat lantai ya, nomor poin satu. Nah, ini dari tabel tadi ya, sebelumnya kita jelaskan tadi ya. Kemudian kita menghitung beban-beban yang bekerja pada plat lantai ya. Ini tentu kita harus menganalisa secara benar ya. Misalnya kita menggunakan jenis penutup lantai jenis apa misalnya ya. Kalau plat lantai kita gunakan misalnya jenis Essensa gitu atau keramik biasa karena mereka masing-masing eh, memiliki berat jenis yang berbeda gitu ya. Nah, silahkan nanti bisa digunakan ya kan ada brosur-brosur gitu ya, brosur distributornya gitu ya. Nah, kita gunakan itu ya. Sehingga nanti makanya di sini ketika perencanaan ya berbeda dengan di lapangan. Nah, ini kan agak sulit ya. Makanya nanti ada dendum ya atau ada justifikasi teknis ya. Apakah nanti material-material yang kita gunakan itu atau mutunya juga mempengaruhi nggak kekuatan terhadap struktur. Sehingga nanti di sini ya mestinya ketika perencanaan yang sudah kita tetapkan itu ya baiknya memang sesuai gitu ya. Sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Agar nanti tidak berdampak kepada eh, hal-hal apalagi keamanan struktur ya. Termasuk juga fungsi daripada bangunan. Makanya seringkali saya sampaikan kita jangan mudah-mudah mengganti fungsi dari suatu bangunan yang tadinya misalnya ruko gitu ya, kita rubah menjadi misalnya rumah ibadah atau sarang walet gitu kan pada umumnya masyarakat kita kan eh, seperti itu ya, apalagi mungkin di suatu daerah itu belum tertib gitu ya peraturan daerahnya berkaitan dengan PBG-nya atau IMB-nya sekarang dulu IMB sekarang PBG misalnya ya. Nah, ini kan kalau nanti ada perubahan-perubahan fungsi bangunan itu bisa berdampak kepada beban struktur bangunan ya. Sehingga di dalam satu perencanaannya itu jelas ya. Ini nanti didetailkan gitu atau dirinci gitu ya. Apa-apa aja beban yang bekerja pada plat lantai tersebut ya. Berupa beban mati, kemudian beban hidup ya, dan lain sebagainya ya. Apakah nanti ada penggunaan-penggunaan misalnya penempatan plat lantainya alat-alat tertentu. Nah, itu harus sangat jelas ya fungsinya. Sehingga nanti itu akan berdampak kepada desainnya ya. Termasuk juga nanti tebalnya dari plat lantai itu eh, berpengaruh gitu ya. Apakah nanti mampu atau tidak gitu kan. Nah, itu adalah tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah
kita menghitung momen ya. Nah, ini tadi ya, menggunakan koefisien momen yang sudah sedikit tadi dijelaskan ya. Itu nanti kita gunakan untuk menghitung momen. Jadi tidak perlu nanti menghitung misalnya kayak statika statis ya, menghitung statika ya, atau statis tertentu ataupun tidak tertentu misalnya ya, menggunakan metode konvensional itu ya, baik itu misalnya metode stiffness, cross, itu tidak perlu. Tinggal kita menggunakan koefisien yang tadi yang sudah disebutkan di awal ya. Nah, itu tuh menghitung momennya ya. Nah, selanjutnya kita menghitung luas tulangan ya, di mana luas tulangan itu kita punya parameternya ya, di mana eh, rasio tulangan itu ya, atau rho minimum dan rho perlu dan rho maksimum itu harus dikontrol ya. Ini sesuai dengan aturannya. Kenapa dibatasin misalnya seperti itu banyak faktornya ya. Pertama, agar menjamin struktur kita itu masih terkategori salah satunya gitu ya. Dia bersifat ductile ya. Ductile itu mungkin sudah saya jelaskan mungkin ya di beberapa waktu yang lalu. Ductile itu adalah ketika suatu struktur bangunan misalnya mengalami beban gempa misalnya ya, atau beban yang berlebihan lah itu intinya. Bangunan tidak langsung tiba-tiba mengalami keruntuhan secara total gitu ya. Tetapi sebelum dia mengalami keruntuhan total, dia masih mampu bertahan ya. Tidak langsung roboh seperti itu. Misalnya ada gempa gitu ya. Namun masih bergoyang-bergoyang gitu baru eh, runtuh misalnya ya. Artinya sebelum dia mengalami keruntuhan total, manusia yang berada di bangunan itu masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ya, tidak tertimpa runtuhan bangunan lah misalnya. Nah, eh, salah satunya faktor kita mengontrol rho minimum dan rho ini yaitu untuk menjamin bahwa struktur tersebut masih bersifat ductile. Salah satunya ya, banyak sebenarnya faktor-faktor desain supaya nanti bangunan kita masih bersifat ductile. Kebalikan ductile itu adalah getas ya. Maka desain-desain kita itu sangat tidak dianjurkan gitu ya. Prinsipnya getas ya. Getas itu gagal gitu tanpa memberikan ciri-ciri ya. Dia akan mengalami keruntuhan total bangunannya. Kalau dianalogikan sebagai penyakit manusia misalnya ya, jenis-jenis penyakit manusia itu yang kategori getas gitu ya. Tiba-tiba langsung mati itu ya, misalnya jantung gitu ya. Dia tidak memberikan ciri-ciri awal, tanda-tanda apa gitu ya. Tiba-tiba sorenya sudah meninggal. Ya, paginya masih olahraga segala macam gitu ya, aktivitas biasa, tiba-tiba sudah meninggal. Misalnya itu ciri-ciri getas namanya ya. Sedangkan kebalikannya itu ductile, ya dia mengalami sakit-sakit dulu, dia memberikan ciri-ciri dulu ya. Misalnya sakit perut mengeluh ya, seminggu dua minggu baru meninggal. Nah itu memiliki ciri-ciri getas. Nah bangunan juga demikian ya. Jadi sebelum dia mengalami keruntuhan total, mestinya dia memberikan ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri keruntuhan ya, sehingga ciri-ciri tadi itu dia memberikan warning gitu ya kepada pengguna bangunan bahwa oh ini sudah mau mengalami keruntuhan gitu ya. Bahkan misalnya kalau muncul gempa, nah tidak langsung tiba-tiba runtuh, tapi ya goyang-goyang ataupun sudah mereng-mereng itu, walaupun nantinya memang bangunannya sudah tidak bisa lagi digunakan gitu ya, harus dirombak total misalnya, tidak masalah. Yang penting eh, manusia yang berada di bangunan tersebut bisa menyelamatkan diri gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjamin kenapa kita selalu mengikuti misalnya parameter-parameter yang sudah ditetapkan oleh SNI ya, termasuk nanti di penggunaan atau metode pelaksanaan di lapangan ya, banyak faktor memang. Tapi salah satunya di sini ya, bagaimana kita mengontrol rho minimum, rho perlu dan rho maksimum ya. Itu salah satu faktornya ya. Kemudian tahap yang kelima yaitu menentukan diameter jarak tulangan ya. Kemudian kita menentukan diameternya, kemudian berapa jarak-jaraknya, ya.
sampai tahap di sini ya. Hanya 5 tahapan bagaimana kita merencanakan suatu desain struktur plat lantai ya. Nah, untuk menghitung poin yang kelima tadi ya, ini tadi ya, mulai dari 4 lah ya, mulai dari poin 4 ya, sampai ke poin 5 ya. Nah, ini ininya, rumus-rumus ataupun tahapannya juga proseduralnya ya. Pertama kita menentukan dulu beta satu ya, koefisien block stress beta satu ya. Beta satunya ini kita nanti nilai ya tergantung dari mutu betonnya ya. Jadi mutu beton itu memang eh, sudah diklasifikasi oleh ahli lah gitu ya. Ada eh, tiga jenis ya, yaitu mm, mutu rendah, mutu sedang, dan mutu tinggi ya. Itu umumnya di beton ya. Mutu sedang, mutu rendah maupun mutu tingginya. Nah, di sini kalau dari segi angka ini kan ya, disebutkan ya. Ya kira-kira seperti ini ya. Ini mutu rendah atau mutu dari 0 sampai 30 MPa lah gitu intinya ya. Itu nilai beta satunya kita gunakan 0,85 ya. Sedangkan mutu sedang ya, kita bisa asumsikan ini ada mutu sedang 0,85 beta satunya ya. 0,85 dikurang 0,008 kali FC-nya ya, dikurang 30 ya. Kalau nanti kita menggunakan beton mutu sedang ya, kalau mutu tinggi ya ini ya. Kemudian kita menghitung momen nominal ya. Momen nominal tadi itu kita dapatkan dari koefisien perhitungan koefisien momen tadi ya, yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian dibagi dengan 0,8 ya. Ini komponen lentur ya. Artinya 0,8 ini juga sudah sesuai dengan SNI ya. Jadi ini nilai yang ditetapkan oleh SNI ya. Tidak boleh kita kurangi lagi 0,8, 0,7 misalnya, 0,9 misalnya enggak ya. Karena apa ini? Kembali lagi ya, untuk menjamin struktur aman, kemudian struktur ductile gitu ya, maka nilai-nilai kita sudah harus ikutin ya. Karena apa? Karena misalnya di 0,85 kita bagi, yang tadinya kita hitung momen ya, kalau kita mengacu ke aturan itu sebenarnya desain kita itu sudah sangat aman gitu ya. Kenapa kita sebutkan sudah aman ya? Misalnya beban ya, beban kita sudah kita up gitu ya. 1,2 D misalnya beban mati sudah di up 20% ya. Ditambah 1,6 beban hidup misalnya di up lagi ya, dikalikan 60%. Bayangkan beban hidup yang tadinya ditetapkan misalnya 250 kilogram per meter misalnya untuk bangunan sekolah, ini sudah dikalikan lagi 60%. Artinya di markup lagi, tanda kutip ya, markup di sini positif ya, bukan makna negatif misalnya ya. Karena ini sesuai dengan acuan SNI ya. Nah, ini sudah di markup bebannya ya, tanda kutip ya. Nah, kemudian di sini juga di dalam dinilai momen itu sudah dinaikkan lagi, sudah dapat nanti beban ya, sesuai dengan nilai kombinasi ini ya. Kemudian di up lagi 20% ya, dibagi malah kan. Dapat misalnya 10 ton atau 100 ton lah hasil perhitungan beban yang bekerja kan. Maka dibagi 0,8 lagi, artinya di markup lagi 120. Artinya apa? Artinya gitu ya. Kalau kita mengacu dengan SNI. Ya logika sederhana kalau kita misalnya mengadakan pesta, pesta pernikahan misalnya ya, ini analogi ya. Struktur itu prinsipnya seperti itu ya. Kita sudah mengkalkulasi biaya-biaya tenda, eh, makanannya, kemudian pelaminan semua ya, dapatlah 100 juta. Nah, pastinya kita up lagi ya, supaya nanti pestanya tidak kacau balau dan lancar, maka anggarannya kita up lagi gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang salah hitung. Nah, di dalam struktur kita juga demikian gitu ya. Kita diatur di situ gitu ya. Oke, ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga ya. Ini sebagai tambahan gambaran aja bahwa
struktur kita itu, desain struktur kita itu ketika kita mengacu SN nih, maka dia kategori sudah aman lah ya, relatif sudah aman. Pertanyaannya Pak, kenapa bisa di dalam pelaksanaan ternyata banyak kegagalan struktur? Nah, itu memang pertanyaan menarik itu ya. Di satu sisi perencanaannya sudah ini ya, sudah tepat misalnya, tapi masih ada struktur yang mengalami kegagalan struktur ya. Mungkin banyak faktor ya, bisa jadi juga pada saat perencanaan ya eh, keliru di dalam menganalisis bebannya misalnya atau menganalisis strukturnya ya, atau di tahapan perencanaan sudah oke, di tahapan pelaksanaan ya mungkin tidak mengikuti prosedural metode pelaksanaan. Nah, itu juga banyak membuat faktor ya. Atau bahkan mungkin tanda kutip ya ini budaya kita gitu ya. Kita masih berorientasi cuan misalnya ya. Cuan lebih banyak untung ya. Di mana kita seringkali mengurangi mutu misalnya ya. Kemudian tidak sesuai dengan dimensi-dimensi yang sudah direncanakan ya, sehingga terjadi gangguan struktur ya. Tetapi kalau kita sudah konsisten misalnya di dalam tahapan perencanaan sudah sesuai, kemudian di dalam tahapan pelaksanaan sudah mengikuti prosedural yang sudah memang ditetapkan juga, dan dari segi mutu kita konsisten ya, pastinya bangunan akan kecil kemungkinan mengalami kegagalan struktur gitu ya. Termasuk juga beban-beban yang misalnya terjadi gempa misalnya seperti itu sudah diakomodir semua beban-beban tersebut ya, sehingga memang akan relatif lebih jauh lebih aman lah gitu ketika lihat tahapan-tahapan semua perencanaan ini begitu safety-nya sebenarnya gitu ya. Oke, itu di tahapan yang kedua ya. Kemudian di tahapan ketiga kita menghitung nilai rasio tulangan minimum ya, seperti di slide sebelumnya tadi ya, kita mengontrol dari rasio tulangannya ya, atau rasio eh, tulangan minimumnya ya. Itu di mana kita mengambil rumus ini ya. Ini juga tergantung dari mutu betonnya ya. Kalau kita menggunakan mutu misalnya lebih kecil dari 30 MPa, kita gunakan 1,4 FY ya. Kalau di atas 30 MPa, nah ini kita gunakan ya. Selanjutnya kita menghitung tulangan row maksimumnya ya, ini ya. Kita terlebih dahulu menghitung row balance-nya ya. Nah, ini juga kembali ya, kenapa nilai-nilai angka ini sebenarnya di beton satu ya. Bagaimana mekanisme terjadinya, kenapa dapat rumus seperti ini sebenarnya ini dibahas di beton satu ya. Kembali lagi eh, agar berprinsip bangunan itu, struktur itu bersifat ductile ya. Ini pernah saya analogikan di beton satu misalnya, antara beton dan tulangan itu merupakan dua buah material yang dikombinasikan gitu ya, dan mereka sama-sama memiliki kelemahan dan kekurangan ya. Misalnya beton memiliki keunggulan tekan terhadap tekan, kemudian lemah terhadap tarik, sehingga dipadukan dengan tulangan ya. Tulangan itu lemah terhadap tekan, kuat terhadap tarik, sehingga mereka dipadukan. Kalau ibaratnya itu eh, suami istri lah gitu kan. Jadi suaminya adalah si beton, istrinya adalah si tulangan ya. Jadi dalam kombinasi mereka ketika beban di bekerja pada struktur mereka, bisa jadi kemungkinan kegagalan struktur itu nanti diawali kegagalan oleh suaminya, mati dulu suaminya atau si beton hancur. Sedangkan si tulangan masih kategori aman misalnya ya. Atau sebaliknya ya, materialnya hancur, material betonnya tulangannya dulu hancur dulu, suaminya mati dulu, istrinya. Kemudian disusul dengan si suaminya. Atau dua-duanya ya, mekanismenya eh, suami istri meninggal sama-sama. Sehidup semati bahasanya. Nah, beton juga demikian ya, sama struktur tadi bisa jadi sama-sama betonnya hancur, kemudian tulangannya hancur. Nah, dari ketiga kombinasi tersebut gitu kan, yang mana yang baik? Ya, artinya apakah suaminya istrinya dulu mati atau tulangannya dulu hancur? Nah, itu yang kita pahami ya, ketika nanti struktur itu bersifat ductile, mestinya istrinya dulu mati. Nah, ini bahasa bahasa analogi ya. Atau kita harapkan kalau terjadi kegagalan struktur, kita mengharapkan tulangannya dulu yang putus.
ya. Kenapa bisa tulangan yang putus? Karena nanti kalau tulangannya dulu yang nanti kita jadikan gagal, dia akan bersifat ductile. Dia akan memberikan ciri-ciri, ya. Ciri-cirinya apa? Misalnya sebelum mengalami kegagalan struktur, si material betonnya akan retak-retak dulu. Karena apa? Karena tulangannya itu melar gitu ya, kayak ibarat karet memanjang. Nah, kalau sudah bisa memanjang itu maka ciri-cirinya terlihat di beton. Dia akan mengalami retak-retak misalnya. Ini kan ciri-ciri ini sudah memberikan warning ini. Oh, ini sudah mulai runtuh misalnya, ya. Nah, kita inginkan seperti itu, ya. Karena apa? Nanti akan bersifat ductile itu. Berbeda ketika si suaminya dulu mati misalnya, ya. Si material betonnya dulu hancur. Nah, itu tidak memberikan ciri-ciri apa langsung blok itu langsung pecah. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu gitu ya. Jadi yang kita inginkan istrinya dulu mati. Ah, ini bahasa ininya ya, bahasa analoginya gitu supaya bisa kita pahami gitu ya. Bukan berarti kalau kehidupan kita kalau istrinya mati duluan kawin lagi suaminya gitu. Bukan ya maksudnya ya, tapi ini menganalisis gitu ya. Nah, untuk mengakomodir tadi itu ya, maka raw balance itu untuk mencapai apa namanya maksud tadi itu ya bahwa kita menginginkan kalau misalnya terjadi gerakan struktur yang bersifat ductile maka nilai-nilai ini tadi rumus ini tadi itu sudah mengarah ke sana gitulah maksudnya ya. Jadi rumus-rumus yang sudah kita tentukan ini semua itu ya itu sudah mengarahkan bahwa struktur kita itu bersifat ductile gitu ya. Karena itu tadi karena untuk menjamin keselamatan dari penghuni bangunan tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya mulia ya tugas seorang engineer itu ya. Kalau dokter mungkin per person ya satu dua orang diselamatkan. Tetapi kalau seorang engineer ya, apalagi yang desainnya adalah gedung yang cukup banyak penghuninya istilahnya, maka dia harus menjamin desainnya itu menjamin jiwa dari penghuni daripada bangunan tersebut ya, keamanannya. Apalagi terjadi gempa misalnya ya. Makanya desain-desain itu harus bersifat seperti itu. Ini belajar dari misalnya kayak gempa Turki di beberapa waktu yang lalu ya, itu kan banyak meninggal ribuan itu ya. Dan banyak para desain-desain konstruksinya, baik itu kontraktor, konsultannya, itu banyak yang di eh, hotel Predeokan gitu. Karena apa? Mereka banyak mendesain suatu gedung tidak mengacu pada aturan gitu ya. Sehingga banyak yang memakan korban jiwa. Nah, kita ya di sini harus berpegang dari prinsip itu gitu ya. Karena tugas kita mulia gitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata orientasinya cuan. Nah, gitu ya. Ya penting untung. Kan kadang kita budaya kita masih ke sana ya. Masih berorientasi cuan, tidak panjang ininya ya, berpikir dampaknya gitu ya. Tapi ini sekedar intermezzo aja ya, supaya kita sedikit menambah wawasan kita berkaitan dengan eh, konstruksi lah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini row balance-nya ya, untuk mendapatkan row maksimum ya. Ini. Nah, selanjutnya adalah menghitung row ya, row perlu ya, row perlu ya. Rumusnya di sini ya. Rumusnya di ini ya. Nah, ya. Row sama dengan kalau row minimum sudah dapat rumusnya, kemudian row maksimum juga sudah dapat. Sekarang kita menghitung row ya, row-nya di sini ya, yaitu 1/m dikali satu kurang dan seterusnya ini ya. Di mana nilai M dan Rn itu ini rumusnya ya. Sebenarnya tinggal mudah aja ya, tinggal kita memasukkan angka-angka berkaitan dengan notasi yang ada di rumus ini ya. Nilai M kemudian nilai Rn ya. Oke, kemudian setelah dapat nilai row ya, row minimum, kemudian row perlu ya, row perlu ya, kemudian row maksimum ya. Nah,
formulanya harus seperti ini ya. Pak, gimana kalau misalnya nilai rho perlu ini, kalau formulanya seperti ini ya, sudah oke gini, berarti yang kita gunakan adalah rho perlu ya, untuk menghitung nanti seberapa besar nilai luasan tulangan perlunya ya, ini. Tapi kalau misalnya nilai rho perlu ini lebih kecil dari rho minimum ya, nilainya lebih kecil misalnya dari rho minimum ya, rho ini tadi, hasil ini tadi, maka kita menggunakan nilai rho minimum ini ya. Makanya di sini tadi harus minimum nilai luas tulangan yang ditetapkan oleh SN itu harus ada nilainya. Ini kalau nanti rho perlunya lebih kecil dibanding rho minimum ya. Ya karena apa? Karena itu tadi yang menjamin bahwa struktur nanti harus atau bersifat ductile ya. Salah satu faktornya ya. Nah, kemudian kalau misalnya rho perlunya lebih besar daripada rho maksimum, kan sudah dibatasin ini ya. Rho maksimumnya ternyata lebih besar dari apa? Lebih kecil dari rho perlu. Nah, artinya bahwa tebal yang kita tetapkan tadi ya, tebal plat tadi itu yang sudah ditetapkan tadi itu tidak memenuhi ya, atau perlu diperbesar ya kalau nanti nilai rho perlu ini lebih besar daripada rho maksimum ya. Jadi hanya harus diperbesar ya. Tidak bisa digunakan ketebalan itu, kurang memenuhi lah gitu ya. Atau tahap solusi kedua gitu ya, kita merencanakan tulangannya itu tulangan rangkap ya. Kalau sistem ini kan ini berperilaku tulangan tunggal, yaitu di bagian bawah atau di bagian tarik aja kita pasang tulangan ya. Sedangkan solusi berikutnya itu kita menggunakan tulangan rangkap ya. Jadi bagian tekan juga kita tambah tulangan untuk menambah sumbangsih kekuatan bagian tulangan. Jadi kita menggunakan tulangan rangkap. Nah, bagaimana rumusnya? Ini berarti sama ya seperti di beton satu ya. Beton satu itu kan kita menganalisis balok itu ada dua analisis ya. Pertama analisis tulangan tunggal atau di bagian bawah aja, bagian tarik aja kita pasang tulangannya. Kemudian eh, sistem yang kedua adalah tulangan rangkap ya. Jadi di bagian tekan itu juga kita menggunakan tulangan ya. Contohnya ya ini kan desain kita sebelumnya ya, di di beton satu ya. Nah, ini kan eh, penampang balok misalnya ya, penampang balok. Ya ini penampang balok ya. Ini kita bagi dua zona ya. Zona bagian atas ini adalah kan ya, di bagian bawah adalah tarik. Makanya kita gunakan di sini tulangan ya, tambah tulangan. Nah, ini namanya tulangan tunggal ya. Kalau dia menggunakan satu tulangan, penempatan tulangan ya di bagian bawah. Nah, kalau tidak cukup di sini, artinya si balok ini tadi mungkin eh, daya dukungnya rendah, masih belum terpenuhi dengan untuk memikul beban tertentu, maka bisa jadi kita pasang juga tulangan bagian tekan kita tambah ya. Nah, ini namanya sistem tulangan rangkap ya, tulangan bawah dan tulangan atas. Ini namanya prinsip tulangan rangkap. Jadi kalau kita pasang di sini tulangan, berarti sumbangsi kekuatan tekan disumbangkan atau diberikan oleh si tulangan ini juga tambahan ya. Walaupun sebenarnya di bagian tekan ini si material beton yang dominan memberikan sumbangsih kekuatan gitu ya. Tapi tetap kita gunakan. Nah, ini namanya konsep tulangan rangkap ya. Jadi ini bisa kita gunakan seperti itu. Ya tinggal kita pilih nanti ya. Apakah kita dengan menggunakan tulangan tunggal rangkap ya, atau kita menambah ketebalan dari plat lantai. Nanti dihitung ulang lagi ya.
Kalau sudah berubah misalnya tadinya awalnya kita gunakan ketebalan 15 cm misalnya ternyata kurang, kita tambah 16 cm, maka kita hitung dari awal lagi nilainya gitu ya. Nah, apakah nanti solusinya kita berikan seperti ini atau kita nambah tulangan di bagian tekan? Ini kan bagian atas ini apa tarik ya, bagian bawah tekan bagian atas. Jadi kita menggunakan tulangan ini. Pak, pertanyaannya lagi Pak, yang efektif mana Pak? Efisien mana kita menambah eh, ketebalan plat lantai atau menambah tulangan di bagian atasnya? Nah, di sini nanti seninya seorang engineer tadi ya, nanti silahkan dihitung misalnya ya. Apakah nanti kebutuhan tulangan di eh, bagian atas tadi itu kita tambah lebih hemat dibandingkan dengan kita menambah ketebalan dari plat lantai. Ya, kalau kita menambah ketebalan plat lantai otomatis material betonnya lebih banyak ya. Kita mengorder misalnya ngorder di batching plan-nya berarti material betonnya banyak. Nah, penambahannya berapa biaya di sana nanti ya? Misalnya kalau 10 juta misalnya dengan kita mengganti misalnya penggunaan penggunaan dengan jenis tulangan rangkap berapa? Nah, ya mungkin ini di sinilah nanti ke apa namanya kejelian dari seorang perencana itu yang lebih efektif yang mana nanti yang digunakan. Ya kadang kita di dalam perencanaan itu kan dibatasi dengan nominal gitu ya bahwa ketika kita membangun suatu gedung misalnya ya 3 lantai 2 lantai kita dibatasi dengan anggaran ya anggarannya segini misalnya 4 M misalnya gitu. Nah bagaimana kita meramu anggaran yang 4 miliar itu mencukupin seluruhnya gitu ya. Itu biasanya kan di praktek-praktek di lapangan seperti itu. Sudah mempertimbangkan banyak hal sebenarnya. Artinya di sinilah seninya tentunya ya, yang mana lebih efektif gitu ya. Tapi kadang banyak para engineer itu dia eh, mengedepankan tidak mau repot nah gitu kan. Ya udah diperbesar aja ininya dimensinya misalnya gitu ya. Yang penting nggak repot ya gitu biasanya gitu ya. Jarang sekali eh, mengedepankan efisiensi gitu ya. Ah, kadang gitu ya, kadang gitu ya. Nah, kalau kita ya bagaimana kita mengupayakan sebaik mungkin lah ya anggaran-anggaran si owner tadi ya. Apakah dia nanti eh, kita berikan solusi yang intinya yang terbaik lah ya, yang terbaik baik dari segi waktu pelaksanaan juga. Nanti kan banyak pertimbangan seperti itu. Ini salah satu hal yang terkecil ya di dalam satu perencanaan ya. Termasuk juga misalnya penggunaan eh, pondasi misalnya, ya. Apakah kita menggunakan pondasi telapak atau kita menggunakan misalnya tambahan terucuk galam misalnya ya. Masing-masing punya pertimbangan ya, yang mana lebih efektif baik itu dari segi waktu pelaksanaan, kemudian ketersediaan material ya, kemudian waktu lagi macam-macam lah. Di situ seninya dari seorang perencana tentunya, yang mana nanti dia lebih efektif. Yang pasti dari segi kekuatan dia harus menjamin strukturnya yang desain itu adalah aman. Itu yang eh, utama gitu. Percuma nanti kita desain bagus-bagus, efisien tapi ternyata strukturnya tidak aman. Nah, artinya apa? Artinya bahwa